Halo semuanya, salam kenal. Kenalkan, nama saya Enrico Fendi Sapatra. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas AFL 2 dari mata kuliah Entrepreneurial Project 1, yaitu implementasi bisnis model Canvas. Saya akan mulai dengan pembukaan, yaitu pengenalan terhadap tempat saya bekerja. Saya bekerja di perusahaan yang bernama MS Holdings. Jadi MS Holdings ini berdiri di tahun 1986. Waktu itu dimulai dengan hanya punya 26 mesin jahit dan juga 60 karyawan. Kami sebenarnya ada perusahaan manufacturing untuk apparel, industri, dan juga garment, dan juga fashion design. Sekarang ini kita punya 2 billion US dollar turnover, 118.000 global talent, ada di 16 negara, dan nomor satu di Asia Selatan untuk largest apparel manufacturer. Dan ini adalah brand-brand yang kami directly bekerja sama dengan mereka. Jadi mereka memproduksi garment atau aparelnya di tempat kami, yaitu di MS Holdings yang tersebar di 16 negara di seluruh dunia. Ini adalah our global presence. Ada di Amerika, Meksiko, Honduras, Haiti, dan juga di Asia pun ada di India, Bangladesh, Vietnam, Hong Kong, China. Kita punya office juga di Singapura, dan tentu saja di Indonesia ya. Saya tentu saja bekerja di Indonesia yang MS Holdings yang bernama MS Arif. Ini adalah produk capability kami. Ada intimates, ada untuk training, ada untuk leisure, ada untuk adaptive, ada untuk seamless, ada untuk brass, ada untuk apparel, ada untuk outwear, dan demografi, kemudian men's essential. Ya, kita akan membahas untuk bisnis model kanvasnya, yang tentu saja sudah dibahas terlebih dahulu oleh em, mata kuliah ini ya, oleh Pak Erik, dan tentu saja kita tahu bahwa setiap bisnis itu yang paling penting adalah punya value propositions. Jadi value proposition ini menjadi center daripada bisnis model canvas itu. Jadi ada front stage, ada back stage juga. Untuk front stage-nya ada customer relationship, customer segmentation, channels, revenue stream. Kemudian untuk back stage-nya ada key activities, key resource, key partner, dan cost structure. Kita akan bahas dulu tentang front stage-nya. Ini adalah value proposition-nya. Bisa kita lihat di sini. Nilai yang kami tawarkan adalah customization, design, risk reduction, dan juga sustainability. Yang akan kita bahas lebih detail slide by slide-nya. Yang pertama, performance itu ya. Jadi memang Suding ini punya pengalaman yang sangat besar, lebih dari 30 tahun dalam produksi pakaian yang berkualitas tinggi, merek-merek internasional. Kemudian kita juga mengintegrasikan sistem kontrol kualitas yang ketat untuk mempertahankan keunggulan produk. Jadi performance yang sangat penting di dalam saat kami bekerja, dan oleh karena performance inilah kita bisa bertahan sampai sejauh ini dan juga terus mengembangkan ekspansinya. Terus customization ini kami menawarkan solusi produksi yang sangat fleksibel. Jadi setiap brand yang mau bekerja sama dengan kami, apapun ide mereka, customize mereka seperti apa, apakah mereka punya yang namanya BPU, Brand Protection Unit, terus kemudian mereka juga punya logo-logo tertentu di dalam desain mereka, kami bisa mengcustomize itu semua dan kami bisa mengakomodir apapun yang brand atau buyer kami inginkan. Dan itu adalah hal yang kita tawarkan sebagai produk eksklusif berdasarkan permintaan untuk customization ini. Bahkan kami pun di Sri Lanka itu menjadi official clothing partner di Sri Lanka untuk Olimpik dan juga Paralimpik. Jadi baju-baju yang dipakai oleh atlet itu customize khusus by kami untuk mensupport dari tim Paralimpik dan Olimpik di Sri Lanka sana. Kemudian untuk desain juga ini sangat penting ya, karena dunia fashion tentu saja sangat berkaitan erat dengan yang namanya desain. Jadi kita punya desain center di Indonesia dan juga di Sri Lanka dan juga di Amerika. Kita punya tim-tim yang sangat ahli untuk mengembangkan desain inovatif dan memadukan dengan tren mode terkini, tentu saja dengan fungsionalitas yang tinggi. Dan melalui MSRI Indonesia juga tempat saya bekerja, adanya pengembangan koleksi dengan memperhatikan estetika dan keberlanjutan atau sustainability. Kemudian menciptakan produk yang tidak hanya menarik tapi sangat useful. Kemudian value propositions. Untuk risk reduction. Jadi ada dua hal yang mau saya soroti.
di mana kita bisa mengurangi resiko-resiko ya. Produk aparel itu sangat sensitif. Kalau dalam bayangan saya, ini sama sensitifnya dengan makanan karena itu bersentuhan langsung dengan kulit gitu ya. Jadi kalau di dalam kami itu ada yang namanya sertifikasi Oekotex. Oekotex itu untuk menentukan tingkat bahaya dari pemaparan langsung produk yang mengenai kulit. Nah, itu kami juga sudah tersertifikasi dengan Oekotex itu tadi. Terus kemudian dari sisi quality dan lean manufacturing ini juga sangat penting. Total quality management kami itu berbasis yang namanya craftsmanship. Mungkin tidak banyak orang yang mendengar craftsmanship ini. Intinya apa? Dalam skala mass production yang besar, biasanya produk itu sangat mudah sekali untuk mengalami cacat pada produk. Jadi kami menawarkan yang namanya craftsmanship atau kesempurnaan di dalam setiap produknya walaupun diproduksi secara massal. Jadi ini adalah keandalan tangan kita dan para penjahit tentu saja yang kita sebut dengan tim member di kami itu mereka harus bisa mengontrol kualitas bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi. Dan dengan pendekatan ini, kami bisa mengidentifikasi, mengeliminasi cacat produksi, mengurangi potensi kerugian. Jadi, kami pun tidak rugi, klien juga happy karena menerima barang yang bukan produk reject, tapi produk yang craftsman. Terus kemudian memastikan kepatuhan juga terhadap standar kualitas global dan juga persyaratan klien yang berbeda-beda setiap kliennya. Terus meningkatkan kepuasan pelanggan juga. Dan untuk program lean manufacturing, itu tentu saja pernah dibahas oleh Pak Erik juga, ini adalah bagaimana seminimal mungkin produksinya itu seefektif mungkin dan seminimal mungkin. Dan keuntungannya tentu saja mitigasi risiko operasional, fleksibilitas produksi, dan keandalan untuk rantai pasoknya. Lean manufacturing kami diterjemahkan di dalam sebuah proyek yang bernama Hoshin Country. Jadi proyek Hoshin Country ini diinisiasi langsung oleh chairman kami, Bapak Mahesh Amalian, itu setelah dia berkunjung di Toyota pada tahun 2000. Dan Hoshin Kanri ini menjadi sumber kekuatan utama untuk lean manufacturing kami, supaya manufacturing kami ini menjadi manufacturing yang efektif dan efisien lewat beberapa turunan-turunannya, project-projectnya, untuk melihat KPI masing-masing project. Sustainability. Ini adalah nilai yang sangat kuat. Menurut saya, walaupun di dalam panduan yang diberikan tidak ada yang namanya sustainability di dalam pilihan itu, tapi saya memasukkan ini sebagai sebuah value yang kita propose. Kenapa? Karena saya melihat bahwa saingan-saingan kita tidak punya concern terhadap sustainability sebesar kita, sebesar MS Holdings. Kita punya visi untuk product change for good dari sisi raw material, design, manufacturing, social impact, semuanya kami ingin mengenerate revenue berdasarkan sustainable product hingga 34%. Terus Our Planet Change for Good. Jadi kita punya program CSR yang bernama Biodiversity Habitats Restored dan sampai sekarang sudah 12.000 acres. Terus kemudian reduksi air dan juga bagaimana penggunaan bahan kimia terhadap misalkan pewarna pakaian itu bisa dikurangi toksisitasnya secara sangat signifikan. Dan juga kita mengedepankan proses produksi yang sangat ramah lingkungan, mengurangi limbah, efisiensi energi, dan tentu saja bekerja sama dengan brand-brand besar seperti Patagonia. For your information juga untuk para pendengar bahwa Patagonia itu adalah produk yang paling sustainable, produk pakaian yang paling sustainable Patagonia. Dan MS Holding adalah perusahaan yang sangat bisa memahami itu dan kemudian kita bekerja sama untuk membuat sustainable product. Bahkan saya presentasi langsung dengan perwakilan dari Patagonia, bisa dilihat pada fotonya yang bertemakan Private Job Together with Sustainability at Heart. Oke, kita lanjut kepada channels. Ada direct, indirect. Untuk yang tipenya, tentu saja untuk yang direct, kami memiliki hubungan langsung dengan klien-klien utama kami, brand-brand besar tadi yang sudah di awal saya tunjukkan gitu ya lewat komunikasi yang efektif dan efisien, kemudian pendekatan secara personal juga, penawaran solusi dan interaksi yang mempermudah juga dengan klien. Kemudian yang kedua adalah indirect atau partner, itu kita sharing kapasiti atau magang. Kita juga menerima, kita tidak secara langsung terkonek dengan buyer, tapi ada perusahaan-perusahaan lain yang kapasitasnya kurang, itu kemudian magelkan kepada MAS Holding. Jadi kita sebagai bukan direct kepada brand secara langsung penjualnya, tapi kita membantu produksi atau sharing capacity dengan perusahaan lain.
Terus tentu saja partner kita ada perusahaan logistik, terus kemudian distributor juga. Itu kita bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan jaringan distribusi yang skalanya global. Kemudian untuk phase, ada awareness, evaluasi, purchase, delivery, dan after sales. Awareness tentu saja keberadaannya harus dipamerkan melalui pameran industri global. Kita selalu ada di sana. Terus kemudian ada di seminar-seminar juga tentang fashion industry. Kemudian untuk evaluasi ada evaluasi teknis, kualitas produk, prototype, dan lain-lain. Kemudian purchase, tentu saja kita melakukan pembelian dengan melalui kontrak manufaktur eh, jangka panjang. Para klien kami membeli pada kami tentu saja dengan pengaturan yang pembayaran yang berbasis kontrak dan juga kuantitas ya. Terus kemudian delivery, kita juga punya yang namanya delivery on time KPI. Dan itu tentu saja intinya adalah untuk pengiriman yang dilakukan melalui jaringan logistik yang efisien dengan penggunaan teknologi pelacakan real time untuk memastikan produk tiba sesuai jadwal dan dengan kondisi yang terbaik. Kemudian after sales-nya tentu saja kita menjaga hubungan pasca penjualan dengan menawarkan dukungan teknis perbaikan jika diperlukan, adanya umpan balik, feedback survei yang kita terima, apa-apa saja yang kami masih kurang dan bisa diimprove dari sisi atau sudut pandang klien kami, kami mengerjakan itu semua untuk after sales-nya. Untuk customer relationship, jadi hubungan dengan klien yang pertama untuk transaksional itu didasarkan pada transaksi besar dan kontrak jangka panjang. Seperti contohnya, Victoria's Secret itu sudah menjadi klien kami lebih dari 20 tahun. Itu tentu saja didasarkan kepada hubungan yang transaksional karena memang kontraknya jangka panjang dan setiap pesanan dan pemenuhan persyaratan produksi diatur melalui sistem transaksi yang terstandarisasi. Kemudian untuk long term eh, itu tentu saja berfokus pada pembangunan hubungan jangka panjang dengan klien-klien global dan standar kualitas yang tinggi supaya bisa long term itu tadi. Kemudian co-creation, berkolaborasi erat dengan klien untuk menciptakan desain dan produk yang inovatif gitu ya. Kita juga berpartisipasi dalam proses desain, pengembangan produk. Jadi product development dari brand-brand bayar-bayar kami juga bekerja sama dengan product development dari sisi engineering kami atau product engineer kami. Kemudian dedicated personal assistance, kita menyebutnya sebagai key accounts gitu ya. Ada direktur-direktur yang menangani klien-klien khusus semacam PVH, Victoria's Secret yang bisa berkoneksi secara langsung. Jadi kita menawarkan eksklusivitas supaya diskusi untuk bisnis product development itu bisa enak dari segi efisiensi dan juga efektivitas komunikasi. Karena kami menghandle banyak brand dan tentu saja kita punya dedicated person untuk brand-brand masing-masing brand-brand tersebut. Seperti itu. Ini bisa dilihat pada website kami sendiri betapa pentingnya partnership dan juga strategic partnership kami bahkan masuk di jajaran dunia sistem. Lanjut ke revenue stream. Ada transactional revenue, recurring revenue, service based, dan juga usage based. Jadi kalau transaksional tentu saja dari transaksi atau kontrak jangka pendek maupun panjang dengan brand global. Recurring itu untuk aliran pendapatan berulang dari kerjasama strategis dengan pelanggan yang tetap. Service based itu untuk layanan premium, tambahan untuk desain eksklusif, konsultasi sustainable product, penggunaan material yang renewable, dan lain-lain. Dan usage fees itu untuk memperoleh pendapatan berdasarkan volume produksi atau pengadaan aparel tertentu dengan tingkat kualitas tertentu. Jadi biasanya eh, untuk adanya spare untuk kenaikan volume produksi dan pengadaan aparel tertentu yang itu dinilai sebagai premium produk, tentu saja kita mendapatkan fee tambahan atau usage fees. Suka customer segment. Jadi berdasarkan pilihan yang ada pada modul, saya memilih untuk niche market. Niche market. Jadi Mas Holding ini pasar ceruk ya, yang terdiri dari merek global premium dan berbasis performa tinggi seperti Victoria's Secret, Nike, Patagonia, dan Lululemon. Dan pasar ini memiliki kebutuhan spesifik untuk kualitas, inovasi, dan keberlanjutan yang tinggi dalam produk pakaian mereka. Dan kami, for your information juga, menerima semua bentuk produk fashion tanpa terkecuali dari intimates, pakaian dalam, hingga jacket yang di luar.
kami bisa memproduksi semuanya dengan standar dan kualitas yang diminta juga oleh klien. Sekarang kita masuk kepada backstage-nya. Yang pertama, kita akan membahas key resource-nya. Tentu saja physical, pabrik manufaktur, penelitian dan inovasi, seperti pusat R&D, infrastruktur, dan juga logistik. Kami memiliki pabrik manufaktur yang sangat besar. Hampir di 16 negara itu, 90%-nya punya manufacturing site. Dan dilengkapi dengan teknologi otomatisasi, kita menyebutnya sebagai automation. Automation yang sangat-sangat baru dan juga efektif, efisien. Terus kemudian pusat research and development untuk menguji variable product, quality of the product, development of new material. Kita punya research center khusus di Amerika, Sri Lanka, dan juga Indonesia. Kemudian infrastruktur and logistik, itu kita punya gudang strategis yang mendukung distribusi pasar global secara efisien. Dan sebagai gambaran, produk kami itu 70% base-nya adalah di US. Kami punya gudang di US. Dan 30% di Europe, kita juga punya gudang di Europe atau warehouse. Ya, resource yang selanjutnya yaitu human. Kami percaya bahwa human ini sangat dipentingkan gitu ya di MAS Holdings. Jadi dari tim inovasi, karyawan produksi, dan manajemen operasional. Tentu saja ini semua sangat penting dan dianggap sebagai key resource oleh MAS Holdings. Secara masuk kepada financial, global funding, dan juga cost management. Kita punya investor tentu saja dari skala internasional dan juga dari klien-klien kami secara langsung. Terus kemudian kami diversifikasi pendapatan dari ini bisnis yang berbeda walaupun sama passion. Jadi kalau MAS Holding itu dibagi-bagi lagi. Ada yang MAS Intimates, kemudian MAS Krida yang khusus menangani klien Nike, MAS Aktif yang khusus menangani baju renang, baju olahraga seperti Speedo dan lain-lain. Terus ada juga MAS Athena, itu untuk riset center dan aksesoris. Terus kemudian itu juga Stretch Line, itu untuk aksesoris list, dan masih banyak lagi. Jadi kita memang diversifikasi dan itu kita ingin punya rantai pasok ya, yang sangat bervariasi untuk supply chain kami sendiri. Kemudian cost management, yaitu tentu saja menyeimbangkan pengeluaran pada inovasi dan efisiensi produksi. Masuk ke key activities, tentu saja production dan innovation dan juga control of the quality. Manufacturing proses untuk produksi pakaian berkualitas tinggi untuk memenuhi permintaan merek premium. Implementasi proses berkelanjutan untuk penggunaan energi terbarukan dan daur ulang limbah produksi. Inovasi produk untuk pengembangan teknologi smart coating, peningkatan performa material. Control quality untuk pemeriksaan produk berlapis untuk memastikan standar kualitas merek global terpenuhi. Kemudian ada problem solving, customer solution-nya seperti apa, sustainability-nya seperti apa, dan juga networking, yaitu kolaborasi dengan klien dan juga pengelolaan rantai pasar. Itu key activities kan. Lalu lanjut ke key partners. Ada supplier, consultant, government, and insurance. Dan motivasinya apa dalam berpartner? Yang pertama, dari segi optimization dan ekonomi. Jadi kita bermitra dengan pemasok bahan baku seperti fabric, kain katun organik, polyester, dan lain-lain. Kerjasama juga dengan penyedia logistik untuk pengiriman global. Kemudian reduction of risk and uncertainty. Jadi kemitraan dengan Global Organic Textile Standard untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional, dan juga ada kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian. Lalu ada acquisition of particular resource and activities, itu untuk akuisisi perusahaan yang memiliki teknologi tekstil terbaru dan juga kerjasama dengan startup untuk pengembangan material baru. Kemudian di partnership ada strategic alliance between competitors, the partner capacity, ada joint ventures, dan ada buyer supplier relationship. Strategic alliance itu kolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan sistem otomasi dan digitalisasi. Partner capacity untuk berbagi kapasitas produksi. Jika misalkan tadi saya bilang maklon sebagai indirect gitu ya,
salah satu contohnya. Kemudian joint ventures itu membentuk usaha bersama dengan merek global untuk menciptakan lini produk khusus, terutama verticality raw material. Terus buyer supplier relationship, yaitu hubungan jangka panjang dengan pemasok untuk mengamankan pasokan bahan baku yang berkualitas tinggi. Ini ada lagi partner kami, supply chain strategic partner, dan bermacam-macam lainnya. Ini adalah supplier-supplier kami dalam mendukung keberlangsungan bisnis kami yang khususnya ada di Indonesia. Ya, dari produk-produk ini ada listnya mulai dari karton, tekpin, polybag, labels, thread atau benang, fabric lamination, embellishment, lace, aksesoris, elastic cup, kaset, dan juga fabricnya itu sendiri. Sekarang kita masuk kepada cost structure. Yang pertama, dari segi kategori biaya, dibagi menjadi dua, yaitu cost driven, berbasis biaya, dan juga value driven. Cost driven tentu saja berfokus kepada efisiensi biaya untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi bagaimana caranya supaya biayanya efisien, tapi keuntungannya maksimal. Itu harus dari bahan baku. Jadi pernah di survei dan juga dihitung baik-baik, itu dalam waktu setahun, pengeluaran terbesar kami adalah dari segi bahan baku. Dari segi bahan baku karena waktu itu kami masih import. Yang paling mahal adalah fabric. Kainnya itu dari Hong Kong dan juga China. Kemudian kita mencari cara supaya bahan baku ini bisa dikurangi. Kita mendevelop supplier-supplier yang ada di Indonesia. Jadi kita punya supplier development program. Kita tingkatkan kualitas mereka supaya mereka pun bisa mengolah fabric yang berbahan baku premium untuk nantinya disuplai kepada kami. Kemudian implementasi teknologi otomatisasi. Kita investment sangat besar di dalam yang namanya CAPEX, capital expenditure. Saya termasuk salah satu yang terlibat di dalam perhitungannya. Itu bisa mengurangi biaya tenaga kerja yang manual di jangka panjang. Jadi ketika orang resign, tidak akan lagi digantikan oleh orang baru, tetapi mesin akan bekerja lebih optimal. Prinsipnya seperti itu. Lalu yang kedua, value driven atau berbasis nilai. Itu kita investasi pada pengembangan produk yang bernilai tambah seperti pakaian olahraga premium dan pakaian dalam yang mewah dengan teknologi smart clothing, material ramah lingkungan, dan fokus kepada keberlanjutan. Jadi cost structure kami juga mementingkan sustainability karena itulah yang diminta oleh para klien global seperti tadi Patagonia dan juga Nike. Fixed cost, variable cost, fixed cost tentu saja infrastruktur, fasilitas-fasilitas lain, teknologi sistem otomatisasi, automation yang tadi saya sebutkan, gaji dan upah, sertifikasi dan kepatuhan karena ini diminta oleh klien. Kemudian variable cost ada bahan baku, tenaga kerja, logistik dan distribusi, kemudian pengujian kontrol dan kualitas. Baik, saya rasa cukup demikian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam entrepreneur.